Halo, selamat pagi Sobat RTV, selamat pagi Cia. Selamat pagi Doni. Kita tadi sudah disuguhkan informasi mengenai Copa America nih, karena lagi heboh karena baru selesai nih, udah dari juara-juaranya. Bener, ini Argentina ya yang menjadi juaranya ya. Tentunya selain informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat. Sahabat RTV, bagi sebagian orang tua, masa awal masuk sekolah adalah pertaruhan mendapatkan tempat terbaik di dalam kelas untuk setahun ke depan. Ya betul banget Don. Nah ini seperti yang dilakukan emak-emak di Indramayu, Jawa Barat yang datang ke sekolah sejak subuh demi mendapat kursi terdepan untuk sang anak. Ini dia liputannya. Langit masih gelap. Namun sejumlah orang tua murid sudah bersiap di depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat gerbang dibuka, mereka langsung berhamburan masuk menuju ruang kelas. Sesampainya di kelas, para emak yang juga membawa serta sang anak, kemudian menempati tempat duduk terdepan pilihan mereka. Mereka juga membawa papan nama yang ditaruh di meja, menandakan tempat tersebut sudah ada pemiliknya. Bahkan beberapa yang lainnya mengikat kursi dengan tali rafia maupun gembok agar tidak ditempati murid lain. Tiap tahun berebut bangku kayak gini. Tiap tahun. Kenapa sih Bu sampai diikat bangku? Biar agak hilang. Biar nggak ribut. Iya. Tadi ada yang sempat pakai gembok juga ya Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Iya, berebut bangku seperti ini sudah menjadi tradisi tiap tahun yang dilakukan para orang tua murid. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang sudah menunggu di depan sekolah sebelum subuh. Kebiasaan, tradisi setiap ajaran baru, orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan. Ya, anggapan duduk di kursi paling depan dapat menyerap pelajaran lebih baik masih diyakini para orang tua di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Mereka yakin anak-anak akan menjadi lebih pintar dan lebih dekat berkomunikasi dengan sang guru. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Di hari pertama sekolah yang semangat bukan hanya siswanya nih sahabat, tapi emak-emak juga nggak kalah semangat Don. Nah ini Cia, seperti di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini nih, bukan hanya mengantar para emak-emak ini hingga masuk ke dalam kelas. Emak-emak di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini semangat dan antusias mengantar buah hati mereka ke SD Negeri 3 Sinjai Senin pagi. Sampai-sampai emak-emak ikut masuk ke kelas. Wah, jadi bingung yang sekolah anaknya atau emaknya ya? Ya, nggak heran, karena ini merupakan hari pertama sekolah dan putra-putri mereka baru duduk di kelas 1 SD. Karena ini merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, emak-emak merasakan momen yang cukup membahagiakan melihat buah hati mereka beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru berseragam putih merah. Bagaimana Bu? Antar anaknya ini bagaimana Bu? Iya, puja-puja tapi ya semangat. Semangat Bu. Mereka juga semangat. Semangat ya. Ini satu hari, bagaimana satu hari full Bu? Anaknya diantar jadi sekolah sendiri. Sebentar cuma antar aja pada saat ada bu guru. Di hari pertama MPLS ini, pihak sekolah membolehkan orang tua untuk mengantar dan mendampingi siswa. Namun setelah itu, para orang tua harus bisa melepas anak-anak mereka untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.
sesuai dengan arahan. Biasanya mereka hanya mengangkat di hari pertama karena anak-anak kita ini sudah bisa dilepas di hari keduanya. Mereka sudah bisa mengenal guru dengan teman-temannya, mereka sudah bisa beradaptasi. Untuk tahun ajaran baru ini, SDN 3 Sinjai menerima 98 siswa baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Nah, Cia, berbeda dengan sekolah lain yang diramaikan oleh peserta didik baru nih. Di SD Negeri di Ponorogo, Jawa Timur berikut ini justru tidak memiliki murid baru di tahun ajaran baru. Ya, ini pihak sekolah menduga persaingan ketat antar sekolah menjadi salah satu penyebabnya. Hari pertama masuk sekolah terasa sangat berbeda di Sekolah Dasar Negeri Setono yang terletak di Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, di tahun ajaran baru 2024-2025 ini, sekolah tersebut ternyata tidak mendapatkan murid baru. Alhasil, ruang kelas 1 kosong, tak ada aktivitas belajar mengajar apapun. Ketatnya persaingan dengan sekolah lain diduga menjadi salah satu penyebab sekolah ini tidak mendapatkan siswa didik baru. Masih belum ada. Ini kenapa Bu kendalanya yang dialami? Apa karena persaingan atau seperti apa Bu? Dibilang persaingan ya mungkin ya itu Mas. Banyak yang ke swasta gitu. Ya mungkin. Kalau tahun kemarin dapat berapa siswa sih Bu? Tahun kemarin dapat 2 anak. Pihak sekolah sendiri mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan murid baru, namun ternyata banyak orang tua memilih sekolah lain. Ditambah lagi angka kelahiran di Kecamatan Jenangan mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah ya tutor ke rumah mencari murid. Di samping itu memang angka kelahiran itu sepertinya menurun dari peserta TK saja itu juga menurun dan anak-anak kami dengan caranya sudah maksimal dan memang itu sudah saya rasa memang sudah maksimal sekali. Meski demikian, pihak SD Negeri Setono bersama beberapa sekolah lain di Ponorogo yang bernasib serupa masih membuka pendaftaran peserta didik baru meski kegiatan belajar mengajar sudah dimulai Senin kemarin. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca bebas dari kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan ungkap fakta di balik penetapan dirinya sebagai tersangka. Ya, apa saja yang diungkap? Berikut wawancaranya bersama tim liputan RTV. Sukacita itu banyak sekali sih, mulai dari duka dan mulai dari bahagia itu sangat luar biasa. Saya sangat merasakan karena dari awal juga saya pas pertama masuk itu disambut dengan sorakan-sorakan yang cemoohan lah. Dan pada akhirnya saya disambut dengan sorakan-sorakan berselawat, sorakan-sorakan bahagia, itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi di dalam itu ada motivasi bahagia, ada sedihnya dicampur seperti itu. Ya, tato itu kan menurut pihak kepolisian katanya kan apa ya? Melambangkan sesuatu, melambangkan sesuatu ini yang dikatakan. Tapi saya selalu menepis itu karena tato saya itu apa terinspirasi dari seni. Dari saya kan lebih suka tato gitu, suka orang yang boleh tato, terutama pemain bola. Saya selalu melihat tuh suka pemain bola yang tato, dan saya juga ada punya idola tato yang pemain bola yang bertatoan yang gambar bintang gitu kan, saya punya idola itu. Untuk saya pribadi ya saya selalu menekankan kepada diri sendiri bahwa saya yakin saya tidak bersalah karena saya tidak melakukan seperti itu. Karena saya sama sekali tidak tahu tentang kejadian ini, tentang kasus ini. Saya dengan korban juga tidak pernah kenal, dengan pelaku juga tidak pernah kenal. Jadi saya tetap yakin bahwa diri saya meskipun apapun akan terjadi ke depannya, tapi saya tetap insya Allah yakin bahwa saya memang tidak bersalah kok. Jadi kenapa harus takut? Kalau misalnya informasi untuk cari produksi itu nggak ada. Jadi ya saya selama 8 tahun ini biasa aja, aktivitas biasa, terus ya kemana-mana juga biasa, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was, nggak ada.
Jika memang perkataanmu benar, tolonglah klarifikasi, terus tolong muncul ke publik itu biar semua jelas, biar nggak ada orang yang terzolimi. Sahabat, Muhibah Budaya Jalur Rempah Indonesia akhirnya memasuki etape terakhir. Para delegasi Laskar Rempah bertolak dari Tanah Lada, Kota Bandar Lampung, menuju titik akhir Batavia alias Jakarta. Setelah melakukan ekskursi ke perkebunan lada Lampung yang terkenal, serta menjelajah sejumlah titik penting jalur rempah masa lampau, tim Muhibah Budaya Jalur Rempah Kemendikbudristek kembali ke kapal Republik Indonesia legendaris, Dewa Ruci. Para laskar rempah ini kembali melanjutkan perjalanan ke titik akhir MBJR 2024, yakni Jakarta. Dilepas oleh pemerintah Kota Lampung, ke-29 laskar rempah dan awak kapal KRI Dewa Ruci serta tim media akan menempuh pelayaran kurang lebih 1 hari. Dalam pelepasan tim Muhibah Budaya Jalur Rempah, Wali Kota Lampung memastikan kotanya akan selalu siap mendukung agar jalur rempah Nusantara mendapatkan pengakuan dunia, sehingga bisa ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Lampung, karena di Provinsi Lampung ini tidak kalah rempahnya untuk di Sumatera ujung ini, karena kami adalah pintu gerbang dari Sumatera, dan mohon izin harapan kami juga Lampung, terutama Bandar Lampung, bisa memberikan suguhan yang terbaik untuk siapapun yang hadir di Bandar Lampung. MBJR 2024 merupakan kolaborasi antara Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek RI dengan TNI Angkatan Laut. Adapun titik jalur rempah yang diarungi tahun ini berada di wilayah barat Indonesia, mulai dari Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Sabang, Malaka, Tanjung Uban, Lampung, dan kembali ke Jakarta. Dari Lampung, Ahmad Topan, Joni Marcos, RTV. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.